Dan tahun ini kita akan sudah mulai di tahun 2026 kita akan mulai masuk tahap pertama dengan pembangunan 30 gigawatt. Ini dengan Pak Darmo mana tadi? Pak Dirut PLN ya. Kita sudah bahas. Tendernya kita akan mulai lakukan sekarang. Jadi Bapak Ibu semua, bauran energi baru terbarukan kita akan tetap lakukan. Karena apa? Lifting kita sampai dengan sekarang tidak lebih dari 600 sampai 610 ribu barel. Konsumsi kita itu 1,5 1,6 juta barel. B50 itu mampu mengkonversi kurang lebih sekitar 300 ribu sampai 350 ribu barel. Rata-rata kita masih membutuhkan impor kurang lebih sekitar 700 ribu barel per tahun. PLN itu membutuhkan kurang lebih sekitar 200 sampai 250 ribu barel. Tergantung dia. Kalau gasnya habis, produksi dari energi baru terbarukan tidak, dia masuk lagi ke diesel. Nah, cara-cara seperti ini, ketergantungan kita harus segera kita meminimalisir. Dalam rangka menuju kepada kedaulatan energi. Bagaimana dengan geothermal? Bapak Ibu semua, geothermal ini tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia, oleh Ketua Asosiasi dan Ibu Enia. Bahwa Indonesia adalah negara nomor 1 di dunia yang mempunyai resource terhadap geothermal. Kita nomor 1, tetapi dalam implementasinya kita itu nomor 2, Amerika masih nomor 1. Sejak saya dilantik jadi Menteri SDM, saya cek apa sih yang membuat lambat, karena saya dulu pengusaha juga. Saya dulu sebelum masuk di pemerintah, saya pengusaha. Dan setelah saya masuk pemerintah, saya jadi Menteri Investasi. Pengusaha itu kan mau cepat, tapi kalau aturannya berbelit-belit, lambat, ya mau gimana? Maka yang pertama saya lakukan adalah memangkas tahapan peraturan yang panjang lebar itu. Dan sekarang ternyata setelah saya evaluasi, masih banyak juga hambatan-hambatan terhadap aturan-aturan itu. Bapak Ibu semua, tidak ada cara lain adalah untuk melakukan percepatan implementasi geothermal supaya bisa menjadi listrik ataupun menjadi yang lain adalah harus ada kolaborasi antara pengusaha dan regulator. Tidak bisa main sendiri-sendiri. Saya juga sudah mengecek nilai keekonomian. Sekalipun sudah mencapai 9,5 sen per kWh, tapi oleh teman-teman asosiasi mengatakan masih kurang. Kita akan memberikan terobosan dengan insentif pajak. Jadi nanti kita akan merubah PP dan Perpres untuk kemudahan dan insentif terhadap bisnis sektor geothermal. Ini Bapak Ibu semua yang akan kita lakukan. Nah, untuk menuju ke sana, saya juga minta komitmen kepada teman-teman pengusaha. Bagi teman-teman pengusaha yang sudah mendapatkan konsesi, harus juga cepat. Jangan konsesinya ditahan. Kalau ditahan, itu juga memperlambat. Jadi jangan sampai keterlambatan itu hanya dianggap sebagai yang dilakukan oleh pemerintah. Saya selalu menandatangani penghentian sementara. Penghentian sementara. Ini kan bagian daripada strategi. Syukur alhamdulillah kalau betul ada masalah ya. Tetapi saya kan mantan pengusaha, intuisi dan penciuman saya kan tahu. Penghentian sementara ini kan dalam rangka memperpanjang masa kontrak kalian karena kalian ada persoalan di situ. Syukur kalau itu persoalannya rakyat. Tapi kalau persoalan teknologi, persoalan uang, itu bermasalah. Saya mohon maaf teman-teman dari DEN. Aduh, saya tadi lihat ini teman-teman dari DEN ini yang membuat arah kebijakan Pak Setia dan teman-teman. Tolong juga awasi mereka ini. Jangan perpanjangan itu hanya penghentian sementara, ternyata ada abu lekenya juga di situ. Itu. Enggak, kita mau fair-fair aja. Sorry teman-teman dari DEN, tadi saya baru lihat. Nah, ini yang saya melihat masalah. Izin sudah diperpanjang 1 kali. Mau juga 2 kali diperpanjang. Ada juga yang mau 3 kali. Begitu kita mau kena pemutusan, lobby lagi.
pakai ini, pakai ini, pakai ini. Bolehlah, yang penting kalian ada punya komitmen gitu loh. Bagi kami pemerintah, siapapun yang mengerjakan gak apa-apa, yang penting cepat. Dan karena itu konsesi ini yang tadi sudah ditandatangani, itu pun kita bisa lakukan. Yang lain adalah geothermal dalam pandangan saya tidak hanya pada konteks bagaimana kita meningkatkan kemampuan listrik kita di sektor geothermal. Tapi juga bagaimana kita mampu melakukan konversi untuk melahirkan ekonomi yang lain gitu loh. Supaya menciptakan lapangan pekerjaan. Di beberapa tempat itu sudah terjadi dengan pengeringan kopi, beberapa industri yang lain, petrochemical. Saya pikir ini adalah bagian daripada kreativitas kita. Jadi jangan persepsi kita bahwa geothermal itu hanya didorong untuk di sektor kelistrikan. Harus ada multiplier efeknya di situ yang akan kita lakukan. Dan yang berikut Bapak Ibu semua, bahwa saya ingin ke depan teknologi ini penting untuk dilakukan sebuah upaya inovasi. Tanpa ada inovasi teknologi, ini akan susah untuk kita membuat secara kompetitif. Energi fosil itu mungkin sekarang dan masa lampau. Dan energi yang ke depan adalah energi baru terbarukan. Anak-anak muda sekarang itu begitu ditanya investasi pakai energi apa, begitu kita bilang pakai batu bara ataupun solar, mereka bilang apa nggak ada energi yang lain lagi. Dan dunia sekarang itu ketika produknya lahir daripada energi bersih, itu harganya akan jauh lebih tinggi ketimbang produk yang dilahirkan dari energi yang dari fosil. Saya pikir ini Bapak Ibu semua beberapa keunggulan-keunggulan komparatif yang bisa kita lakukan. Dan saya meminta kepada Dirjen, Ibu Dirjen, yang semua wilayah-wilayah kerja yang sudah ada, segera ditenderkan aja. Kan ada pengembangan, ada di Maluku, di beberapa daerah lain. Tapi gubernurnya, pemdanya diajak bicara. Jangan sudah masalah baru kalian ajak bicara. Dari awal diajak bicara. Tadi ada Bupati Maluku Tengah tadi, Ojan tadi. Ya itu dia punya ada di Banda Baru itu ada sekitar 40 sampai 60 megawatt. Itu di tempat saya itu di belakang itu Banda Baru itu saya kecil-kecil saya tinggal di situ Pak Bupati. Saya lebih tahu wilayah itu daripada Pak Bupati. Ya, itu tempat saya kecil-kecil itu. Tempat saya SD, SMP di situ. Tempat saya berkebun. Bahkan mungkin dari rumah nenek saya itu tidak lebih dari 1,5 kilo. Itu. Kalau bisa pengusahanya kasih pengusaha yang bonafit lah. Jangan pengusaha bawa proposal habis itu baru cari investor lagi. Itu sampai ayam tumbuh gigi nggak selesai itu. Itu nggak selesai itu. Jadi pengusahanya itu harus yang punya skill, punya uang, punya teknologi dan punya tim. Jangan punya uang nggak punya tim nggak selesai juga itu barang. Punya tim nggak punya duit susah juga. Jadi ini yang penting saya pikir untuk dilakukan kolaborasi. Demikian, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Saya mendoakan agar energi geothermal ini ke depan, saya nggak mau bicara 100 tahun lah, karena kita rata-rata usia ini kan sudah di kepala 5 semua ini. Ya kita pingin untuk bauran energi Bu Enia, targetkan aja lah sampai dengan 2050, itu minimal, itu 15% dari total energi nasional kita. Karena potensi kita masih cukup bagus, hampir 30 gigawatt, 27 sampai 30 gigawatt. Itu cukup besar, tapi sudah barang tentu dengan teknologi dan keuangan yang mumpuni.